Berita Sumsel 24 jam hari ini, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar membuka kejuaraan menembak Bupati OI Shooting Championship 2022 yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir ke-18. Lomba menembak itu digelar di lapangan tembak Perbakin Ogan Ilir Kompleks Perkantoran Pemkab Ogan Ilir, Tanjung Senai, Minggu kemarin. Dimulainya kejuaraan menembak Bupati OI Shooting Championship 2022 dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Ogan Ilir ke-18 ditandai dengan pelepasan balon ke udara dan satu kali tembakan oleh Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar. Usai pembukaan kejuaraan dilanjutkan dengan lomba menembak kelas eksekutif yang diikuti oleh Bupati Pancawijaya Akbar, Wakil Bupati Ardani, Sekda Muhsin Abdullah, Kapolres AKBP Yusantio Sandi, Kejari Martin Tandi, dan Ramil Indralaya Kapten Saripudin, dan sejumlah pejabat instansi di Ogan Ilir. Dalam kesempatan itu, Bupati Panca melakukan tembakan 10 peluru dan memperoleh poin yang cukup tinggi. Bupati Ogan Ilir dalam kata sambutannya menyambut baik kejuaraan menembak memperingati hari ulang tahun Ogan Ilir ke-18 tersebut. Panca juga meminta agar lapangan tembak yang sudah ada dan kondisinya cukup baik ini dapat terus dipelihara dan digunakan secara rutin untuk kegiatan olahraga menembak. Sebagai wujud mendukung penuh kejuaraan menembak ini, dia menambahkan hadiah kejuaraan itu sebesar 20 juta rupiah. Panca juga minta kepada pengurus perbaikan OI agar merawat fasilitas lapangan tembak yang sudah ada dan kekurangannya akan dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Fasilitas yang ada dan momentum ini untuk mencari bibit-bibit dan untuk bersilaturahmi antar penghobi tembak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir maupun di luar Kabupaten Ogan Ilir. Jadi harapan saya pada saat kegiatan-kegiatan dilakukan secara rutin, jadi apabila ada lomba tingkat porprov, tingkat provinsi, kita sudah ada bibit-bibit yang dapat ditandingkan di Sementara Ketua Perbakin Ogan Ilir, Muhsin Abdullah mengatakan, kejuaraan menembak Bupati Ogan Ilir Championship 2022 ini tak hanya diikuti oleh atlet dari lokal Ogan Ilir dan Sumsel, namun juga dari Jambi dan Jakarta. Muhsin berharap dengan kejuaraan ini dapat muncul atlet-atlet menembak yang dapat mewakili Ogan Ilir dalam event baik tingkat provinsi maupun nasional. Sedangkan Ketua Panitia Kejuaraan Abdul Rahman Rosyidi mengatakan, sebenarnya ada peserta dari luar negeri sudah mendaftar untuk kejuaraan Bupati OI Shooting Championship 2022. Namun karena terkendala aturan atlet luar negeri jika ingin mengikuti kejuaraan menembak di Indonesia, maka atlet dua negara tersebut batal ikut. Shooting Championship 2022 ini memang banyak peminat. Pertama dari Sumatera Selatan, dari Tabek, dari Jambi, bahkan dari Aceh. Bahkan ada peserta dari luar negeri sudah mendaftar, tapi mereka tidak memenuhi syarat izin karena mereka warga negara asing. Nah, peminat banyak ini memang di Sumatera Selatan, Ogan Ilir sudah banyak kader-kader tembak muda kita yang sudah berminat. Dan kalau dikatakan tadi bahwa lomba menembak ini mahal, tidak. Karena apa? Semua peluru yang kita beli itu ada hitung-hitungan prestasi. Jadi tidak sembarang nembak. Justru kalau kita menembak liar itu jangan menjadi mahal. Tapi kalau yang latihan di lapangan Perbakin itu terukur dengan prestasi. Reporter dan juru kamera wijan.palfres.com. Pemirsa, warga Batinsari Blok Sundahan sering mengalami banjir, padahal perumahan tersebut terletak tidak jauh dari kantor Bupati Oku Timur. Beginilah kondisi banjir yang sering dialami warga Batinsari Blok Sundahan, Kecamatan Martapura. Banjir kali ini disebabkan luapan air Sungai Komering dengan kedalaman mencapai 1,5 meter. Padahal keberadaan kawasan ini tidak jauh dari kantor Bupati Oku Timur. Salah seorang warga, Lukman, mengaku penyebab banjir karena keberadaan Sungai Komering sudah dangkal sehingga tak mampu menampung air. Kondisi ini diakuinya mengalami kerugian material mulai dari sawah rendam hingga kolam ikan yang jebol. Kami di sini ada beberapa kolam yang gagal panen, satu, kedua keadaan padi baru selesai tanam kurang lebih ada 5 hektaran terendam banjir. Sementara itu, Ketua RT 03 Samsuri mengatakan, meski pemukimannya tidak jauh dari kantor pusat pemerintahan daerah, namun tidak dilakukan pembangunan seperti jalan, waduk, air bersih, drainase, atau juga sumur bor untuk sawah tadah hujan. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfres.com.
Jabatan Kapolres Tabes Palembang resmi dijabat Kombes Pol Muhammad Ngajib. Baru 1 hari bertugas, Kombes Ngajib merilis hasil ungkap kasus kejahatan dalam 1 pekan. Kombes Pol Muhammad Ngajib resmi menjabat Kapolres Tabes Palembang. Kombes Ngajib menggantikan Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra yang kini bertugas sebagai analis kebijakan Madya Bidang Jemen Sahli Kapolri. 1 hari bertugas Kapolres Tabes Palembang, Kombes Ngajib merilis hasil ungkap kasus kejahatan selama 1 pekan. Dalam 1 pekan, anggota polisi berhasil mengungkap 23 kasus tindak kejahatan, bahkan beberapa di antaranya diberikan tindakan tegas. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib merinci, untuk kasus curat sebanyak 13 kasus, curas sebanyak 3 kasus, cabul sebanyak 4 kasus, dan 1 kasus pembunuhan. Maka saya sampaikan bahwa Polres Tabes Palembang ini telah melakukan pengungkapan terhadap beberapa kasus selama 1 minggu ini. Ada 23 kasus yang kita ungkap. Di antaranya 13 kasus yang curat, kemudian ada 3 curas, cabul ada 4, kemudian ada pembunuhan, kita ungkap juga ada 1 kasus. Dengan tersangka ada 35 tersangka, 34 tersangka dewasa, 1 anak-anak. Dia menekankan akan melakukan tindakan tegas untuk pelaku kejahatan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada para pelaku. Kombes Ngajib juga bertekad akan melanjutkan program dari Kapolres Tabes sebelumnya serta melakukan berbagai inovasi dengan harapan dapat menciptakan Polri yang presisi sebagai visi dari Kepala Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apa yang menjadi program dan kegiatan dan juga prestasi setelah inovasi yang telah dilakukan oleh Kapolres yang lama, dan juga kita akan menegakkan tentunya menciptakan Polri yang presisi sebagaimana visi daripada Bapak Kapolri, dan akan saya mempunyai suatu komitmen Polri yang presisi dengan kita mengutamakan atau komitmen berani, jujur, dan bertanggung jawab. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Mobil Avanza warna hitam masuk rawa-rawa yang cukup dalam pada Minggu sore. Diduga sang sopir lupa memasang rem tangan saat terjebak antrean panjang menuju kompleks perkantoran terpadu Tanjung Senai Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Menurut keterangan saksi mata, mobil saat itu sedang parkir di sisi jalan yang permukaan tanahnya agak miring dan hendak naik ke bahu jalan. Saat itu mobil kendaraan cukup padat lantaran tak jauh dari lokasi ada kegiatan lomba bidar mini. Warga yang menyaksikan insiden ini lalu bergegas menyelamatkan penumpang berikut sopir di dalam mobil. Mereka berenang ke tepian sementara mobil langsung tenggelam ke dasar rawa. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir AKBP Muhammad Alka membenarkan terjadinya kecelakaan tunggal yang mengakibatkan mobil Avanza BG 1128AP tenggelam di rawa-rawa Danau Tanjung Senai. Diketahui pengendara mobil Aga Wahyu Revotama dengan ditumpangi A. Padli serta Eliza, pengendara diduga tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat kendaraan di kondisi jalan yang menanjak. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adelsa Nasution, sampai jumpa.